Bincang Bisnis. Jauh dari kesan creepy atau menyeramkan dan jauh dari kesan kesedihan adalah hal yang menjadi perhatian utama sang founder, yaitu Dr. Mokhtar Yadi, yang menginginkan agar setiap keluarga yang ditimpa musibah dapat sedikit penghiburan dan mengurangi rasa kesedihan mendalam. Seperti apa cikal bakal bisnis Memorial Park-nya dimulai dan bagaimana upayanya dalam meraih pasar? Bersama saya Dona Oriza, Bincang Bisnis menghadirkan Susiani Japardi, Direktur San Diego Hills Memorial Park. San Diego Hills Memorial Park itu bergerak di bidang pemakaman. Yang sudah pasti pemakaman kami adalah pemakaman yang jauh daripada kesan menyeramkan. Memang itu adalah visi misi daripada founder kami pada saat kita merencanakan untuk membangun pemakaman ini. Ya, kapan bisnisnya dimulai? Kita mulai infrastruktur pada tahun 2006 dan 2007 kita mulai menjual ke pasaran. Mungkin saya bisa jelaskan apa perbedaan daripada San Diego Hills dengan pemakaman lainnya ya. San Diego Hills ini kita buat atau kita bangun karena founder kami yaitu Dr. Mokhtar Yadi merasakan bahwa setiap ada kematian itu sangat menyedihkan dan beliau menginginkan pemakaman seperti yang ada di Amerika yaitu Forest Lawn. Bagaimana pemakaman itu sendiri bisa mengurangi daripada kesedihan karena adanya kematian. Jadi pemakaman itu harusnya indah dan harusnya tempat untuk mengenang orang yang kita cintai. Mungkin Dona pernah dengar yang ada di Amerika misalnya Forest Lawn, yang dimana di Forest Lawn pemakaman itu bukan hanya untuk memakamkan jenazah tetapi untuk berwisata bersama keluarga, terutama bersama anak-anak dengan orang tua ya kan. Di sana mereka pada bawa buku untuk baca-baca atau bermain sepeda atau kadang-kadang mereka memperbolehkan untuk membawa binatang kesayangan mereka. Nah, mungkin kalau di Indonesia kita pertama kali yang menjual produk pemakaman seperti ini adalah San Diego Hills. Dan juga kita buat karena adanya pengalaman dari founder kami di mana pada saat beliau datang ke pemakaman orang tua selalu tuh suasananya bukannya kita kusuk untuk berdoa tapi tidak menyenangkan karena banyak sekali orang yang langsung datang ke sana untuk minta-minta ya kan, yang di mana fasilitas umum juga tidak ada. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya beliau mau memberikan pemikiran beliau kepada masyarakat di Indonesia, terutama daerah Jabodetabek yaitu di mana adanya San Diego Hills di daerah Kerawang. Nah, mengenai produk yang kita jual, kita 60% konsep kita adalah pemakaman yang cuma rata dengan tanah, yaitu produk single yang kita sebut. Ya, karena kita menginginkan suasana yang tidak menyeramkan. Kalau memang itu rata dengan tanah, itu tidak seperti adanya di pemakaman. Nah, 40% kita buat produk yang ada sedikit bangunan, yaitu semi-private dan private. Nah, ini adalah perbedaan daripada produk-produk yang kita buat di San Diego Hills. Dan kita juga membangun seluas 30 hektar untuk family center, yang dimana kita mempunyai danau buatan 8 hektar. Kita juga ada restoran La Colina, yang dimana restorannya begitu indah. Kita juga mempunyai marketing office yang seperti golf club, yaitu indah sekali yang di belakangnya ada danau 8 hektar. Kita juga membuat tempat bermain sepeda atau tempat dayung di danau kita sendiri. Nah, ini yang ada perbedaan antara San Diego Hills dengan yang lainnya. Siapa saja target marketnya dan seberapa besar celah pasar serta potensi bisnisnya dilihat dari konsep pemakaman yang digarapnya? Saya pikir bisnis ini memang bisnis cukup baik, tetapi kita tidak boleh memikirkan hanya dari segi material saja. Ya, karena saat ini banyak sekali, terutama orang di daerah Jabodetabek yang memikirkan apabila ada kematian di keluarga, akan dimakamkan di mana? Ini pertanyaan dari kepada tiap masyarakat yang ada di Jabodetabek. Karena pada saat ini, pada umumnya pemakaman biasa itu dengan sistem kontrak setiap 3 tahun. Apabila lupa untuk memperpanjang kontrak tersebut, maka keluarga akan kehilangan orang yang dicintai, yaitu pemakamannya akan dijual dan digunakan oleh orang lain. Nah, di San Diego Hills ini kita siapkan untuk selamanya. Jadi siapapun yang dimakamkan di sana tidak perlu takut bahwa itu akan diganti dengan orang lain, karena kita jual hak tersebut untuk selamanya. Konsep yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yang dimana Dr. Mokhtar Yadi mengatakan bahwa pemakaman itu harusnya bukan menjadi tempat untuk lebih sedih lagi, tetapi mengingat kepada orang yang kita cintai. Dan beliau juga mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat asal-usulnya. Coba Dona bayangkan apabila kita setelah meninggal, keluarga kita, cucu kita sama sekali tidak pernah datang ke pemakaman kita karena mereka merasa tidak menyenangkan kalau datang ke sana. Tidak
tidak ada parkir, tidak ada fasilitas umum, terpaksa harus cepat-cepat. Akhirnya yang lebih muda lagi keturunan kita akan lupa terhadap asal-usulnya. Nah, di San Diego Hills kita siapkan family center. Tujuannya apa? Semua anak-anaknya pada suka datang ke sana. Mereka bisa berenang, mereka bisa bersepeda, mereka bisa menggunakan dayung di danau kita. Dan ini kumpul bersama keluarga itu lebih banyak lagi. Terutama mengingat orang yang mereka cintai. Saya rasa setiap kebutuhan daripada masyarakat kita berbeda-beda ya. Tetapi yang sudah pasti kebutuhan akan pemakaman itu harusnya pasti. Apalagi majority daripada masyarakat di Indonesia, pada khususnya Jabodetabek adalah umat Muslim yang dimana dengan aturan agama yang ada bahwa Muslim itu tidak bisa dibakar seperti di negara lainnya. Yang dimana rakyatnya banyak sekali, misalnya di China, itu mengharuskan setiap pemakaman harus dibakar, yaitu abu yang ditanam, bukannya jenazah. Pada saat ini penjualan kita terdiri dari dua, yaitu pre-need dan at-need. Pre-need itu artinya kita sudah mempersiapkan pada saat kita masih sehat, pada saat kita masih bisa berdiskusi dengan keluarga, tempat yang akan kita gunakan pada saat kita meninggal, pada saat keuangan kita juga masih siap. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Tetapi pada saat at-need, yaitu pada saat ada keluarga yang meninggal baru kita mencari, di mana mungkin pada saat itu kita juga dalam keadaan sedih, dalam keadaan emosional yang tinggi, dalam keadaan keuangan belum tentu saat itu ready. Nah, ini hal yang terbaik adalah perencanaan. Nah, saat ini penjualan San Diego Hills itu kurang lebih 80% adalah perencanaan. 20% adalah at-need atau pada saat ada yang meninggal baru kita mencari lahan, dan itu sangat menyulitkan. Melihat peluang bisnis pada taman pemakaman yang masih sangat menjanjikan tentu merupakan ceruk pasar yang sangat menarik untuk terus dikembangkan. Lantas kendala apa yang dihadapi oleh San Diego Hills Memorial Park dan adakah kekhawatiran dengan adanya kompetitor pada pasar yang sama? Nantikan kami kembali pada Bincang Bisnis bagian kedua sesaat lagi. Bincang Bisnis. Bincang Bisnis. Bincang Bisnis kembali hadirkan Susiani Japardi, Direktur San Diego Hills Memorial Park. Masih tingginya demand akan servis pemakaman yang baik di Indonesia menjadikan optimismenya bahwa keberadaan San Diego Hills masih dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan melihat kondisi pasar bisnis funeral saat ini, media komunikasi apa yang digunakan untuk mengedukasi pasar dan adakah kekhawatiran dengan adanya kompetitor di pasar yang sama? Menurut saya kita tidak bisa pesimis seperti itu. Nah, ini yang paling penting, bagaimana kita memberikan servis secara profesional. Bagaimana kita memberikan servis dengan hati. Bagaimana kita memberikan added value apabila klien itu mau dimakamkan di San Diego Hills. Hal-hal seperti ini adalah hal yang terus harus kita kembangkan sebagai manajemen San Diego Hills supaya klien dengan membeli barang standar tetapi mendapatkan tadi saya bilang servis di hotel bintang 5. Nah, ini sangat penting. Yang kedua, menurut saya siapapun juga bisnismen bisa masuk ke bisnis ini apabila mereka punya modal uang. Tetapi apakah bisa mendeliver satu servis yang baik yang dimana pada saat orang mengalami kematian adalah yang sangat sensitif. Apakah kita bisa memberikan servis dengan hati? Ini penting sekali. Karena kita bukan menjual produk seperti barang properti atau retail lainnya. Nah, ini yang kami ajarkan kepada semua tim sales kami, kepada staf kami, bahwa kita harus sensitif. Karena pada hari pemakaman, pada hari orang mengalami kematian, baik keluarganya maupun kerabatnya, hal ini adalah hal yang sangat emosional. Nah, ini kita harus perhatikan hal-hal seperti ini. Yang pertama pasti mouth to mouth itu lebih ampuh ya daripada apapun juga ya. Yang kedua sudah pasti pada saat pemakaman di mana banyak sekali klien yang datang termasuk keluarga, termasuk teman-temannya. Nah, disitulah kita memberikan servis yang sangat baik. Kita memberikan servis dengan hati yang dimana tiap orang yang hadir di sana akan merasakan bahwa this is the place that mereka kehendaki pada saat dimakamkan. Nah, ini penting sekali dan terutama after sale service kita. Ini juga penting. Kadang-kadang kita cuman pada saat jualan kita memberikan servis yang baik. Tetapi kita harus memikirkan after sale service kita bagaimana terhadap keluarga. Nah, di sini saya memberikan bukan hanya servis actual tetapi juga servis secara teknologi kita berikan juga. Lantas apa harapan ke depan yang masih ingin dicapai dan adakah kendala yang dijumpai dalam mengedukasi pasar?
Banyak sekali kendala-kendala yang ada, terutama culture daripada sebagian daripada masyarakat Indonesia. Mungkin kalau di Amerika itu mereka lebih siap, karena mereka ini apalagi yang tua-tua ya, mereka jauh sekali dari anak. Dan anak biasanya tidak terlalu mengurusi hal-hal seperti ini, seperti yang ada di Indonesia atau pada umumnya Asia. Di Amerika itu semua orang tua itu sendiri yang melakukan, atau yang melakukan preparation mereka sendiri. Banyak sekali pada saat saya ke Amerika, mereka sendiri yang datang ke pemakaman, mereka udah langsung order secara komplit. Oke, pada saat saya meninggal, tolong saya udah beli petinya seperti ini, saya udah siapkan pemakamannya seperti ini, saya juga mau beli acaranya seperti ini, saya juga mau beli bajunya seperti ini, dan itu komplit sekali. Tetapi di Indonesia ini tidak mudah, apalagi saat seperti sekarang ini. Karena mereka tetap merasa tabu bahwa kematian itu tidak bisa dibicarakan. Nah, setelah San Diego berdiri dan kita sering kali educate masyarakat, baik secara pengalaman daripada klien atau saya talk show seperti ini, bahwa perencanaan itu lebih baik daripada tiba-tiba. Ya, karena kita pun tahu bahwa at the end semua orang harus meninggal. Jadi kenapa kita nggak merencanakan untuk diri kita sendiri dan bicarakan dengan keluarga apa yang kita mau. Nah, kendalanya kadang-kadang banyak sekali orang yang mengatakan, oh kalau gitu yuk minta kita buru-buru atau nyumpain kita meninggal gitu loh, ya kan. Nah, ini yang kita harus bicarakan secara baik-baik dan secara dewasa ya untuk menyadari hal seperti ini. Bahwa kematian itu adalah satu hal yang benar-benar misteri di dalam kehidupan kita nggak pernah tahu. Saya mengharapkan memang saat ini penjualan cukup baik. Tetapi saya masih merasakan bahwa banyak sekali klien atau masyarakat yang image-nya bahwa wah, San Diego Hills ini pemakaman mewah. Termasuk mungkin media ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kita memberikan fasilitas yang terbaik kepada klien atau masyarakat. Kita bukan menjual barang yang mahal. Seperti yang tadi saya sebutkan, 60% produk kita adalah produk standar. Yang dimana kalau kita mau convert itu menjadi 20%, artinya sales kita naik begitu besar. Tetapi tetap kita memegang konsep kita. Pemakaman itu harusnya mengurangi kesedihan dan tidak menyeramkan. Nah, ini yang selalu saya diingatkan oleh founder saya. Jadi saya cuma mau bicara bahwa jangan melihat karena fasilitas San Diego Hills yang begitu indah. Coba lihat harga yang kita tawarkan. Silakan telepon ke 24 jam berapa harga yang kita tawarkan. Dengan produk standar yang apple to apple. Misalnya mau dimakamkan di tempat lain. Misalnya mau dimakamkan ke San Diego Hills. Saya cukup shock kemarin waktu ada salah satu keluarga saya meninggal dan dimakamkan di satu pemakaman di daerah Bogor, di mana servis yang diberikan dan harga yang diberikan itu jauh lebih mahal daripada San Diego Hills. Servisnya jauh di bawah, harganya jauh lebih mahal. Saya akhirnya meeting dengan tim saya. You tahu nggak berapa yang di-charge oleh pemakaman ini? Servis yang diberikan tanpa bangku, tanpa servis pemakaman yang sangat profesional. Kita sediakan MC, kita sediakan karpet di bawah tenda, kita sediakan tempat duduk, kita sediakan minuman, kita sediakan buat cuci tangan, kita sediakan tisu basah. Itu jauh di bawah daripada pemakaman tersebut. Jadi menurut kami adalah satu, mungkin masyarakat belum tahu harga yang ada di San Diego Hills dengan produk standar. Nah, yang kedua, belum pernah tahu comparison daripada servis yang diberikan San Diego Hills dan dari pemakaman lainnya. Ini adalah dream saya, bagaimana caranya terus-terusan kita mengatakan bahwa servis kita adalah servis profesional, servis bintang 5, tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Mitra bisnis, sampai di sini perbincangan kami bersama Susiani Japardi, Direktur San Diego Hills Memorial Park. Jika Anda memiliki usaha sejenis atau bisnis lainnya dan tertarik untuk berpartisipasi dalam bincang bisnis ini, silakan hubungi Pas FM Jakarta di 633-9160. Saya Dona Oriza.